kami panitia meng-share link sertifikat. Pada saat itu mungkin muncullah banyak pertanyaan. Kok nama saya belum ada ya? Kok nama saya nggak ada dan sebagainya. Sebenarnya data kami itu diambil dari data absensi di dalam setiap kegiatan. Yang daftar absensi ini juga kami kirimkan pada saat minta asman kepada Pak Kadin. Oleh karena itu saya harapkan Bapak Ibu tolong sempatkan untuk bisa mengisi link kehadiran. Sehingga nanti nama Bapak Ibu secara otomatis sudah tertulis di sertifikat, sehingga tidak perlu ada yang ketinggalan, karena kalau ada ketinggalan kami mesti menyusulkan untuk minta tanda tangan kepala dinas pendidikan kabupaten. Yang berikutnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mungkin menghendaki bahwa kegiatan ini diteruskan, insya Allah kami akan melaksanakan fintech seri yang ketiga. Terlepas apakah nanti Bapak Ibu ada yang ikut atau tidak, tapi yang pasti Bapak Ibu, kami SMP Negeri 1 Sonogede, khususnya komunitas belajar tebar berseri, pasti akan melaksanakan kegiatan fintech ini, karena khususnya diri saya ingin memberikan kemudahan pada guru saya di sekolah saya, agar mereka tidak harus susah-susah mencari sertifikat. Saya belum tahu besok ketika menterinya sudah bukan Mas Nadiem, apakah nanti akan tetap seperti ini ya Pak ya? Apakah akan tetap seperti ini atau akan ganti? Kita tidak tahu. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Tapi selama belum muncul regulasi baru, maka selama itu juga kita akan melaksanakan. Dan insya Allah Bapak Ibu, untuk seri yang ketiga besok kita akan memberikan 6 buah sertifikat, yaitu 4 sertifikat fintech, kemudian 2 sertifikat webinar, yang satu webinar nasional, yang satunya adalah webinar biasa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan atas nama panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kemudian mohon ditunggu untuk sertifikat ini, insya Allah nanti akan segera kami proses secepatnya untuk bisa mendapatkan asman dari Kepala Dinas Pendidikan, dan insya Allah itu tetap bisa dipakai di semester ini. Dan mohon maaf apabila ada yang mengusulkan kok dibunyikan di bulan Januari, kami belum bisa memenuhinya karena secara real memang kegiatannya ada di bulan November ini, sehingga secara otomatis kita mintakan asman kepada Kepala Dinas Pendidikan juga di bulan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat mengikuti materi tentang PSE Bapak Ibu, sehingga bisa menciptakan pengelolaan kelas yang menyenangkan. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, mengingat kondisi saat ini di mana dinamika yang terjadi pada siswa kita sudah sangat di luar dugaan kita. Kita sebagai guru harus bisa mengikuti agar kita tidak ketinggalan dengan pola pikir dari anak-anak kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Suprianto SPD MBD atas informasinya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Tobroni SPD MBD yang akan dimoderator oleh Ibu Nurmalia Fitri. Kepada beliau disilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru yang hebat, yang saat ini masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan webinar tentang pembelajaran dengan PSE. Pembelajaran PSE atau pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk keberhasilan kehidupannya. Lalu bagaimana PSE dapat membantu siswa dan bagaimana cara menerapkan PSE dalam pembelajaran kita di kelas? Baik Bapak Ibu, materi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Imam Tobroni SPD MPD. Beliau adalah pengawas media SMP Negeri beliau adalah pengawas media SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Beliau bertempat tinggal di Desa Dabuhan Wetan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kedung Banteng. Riwayat pendidikan, beliau setelah menjalani pendidikannya sebagai riwayat pendidikan, beliau menjalani pendidikan S1 Bahasa Inggris di IKIP Semarang, kemudian S2 Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Riwayat pendidikan yang pertama, beliau telah menjalani pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Purwokerto. Yang kedua sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Purwokerto. Dan saat ini beliau sebagai pengawas pendidikan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sejak tahun 2019 hingga sekarang. Baik Bapak Ibu guru hebat, marilah kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Tobroni tentang pembelajaran dengan pendekatan PSE untuk menciptakan kelas yang menyenangkan. Kepada Bapak Imam Tobroni SPD MPD, kami silakan. Terima kasih pada Bapak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sumbergede, Pak Supriyanto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, terutama panitia, AGD, dan yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian tidak. Pada siang hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan senantiasa bahagia tentunya, meskipun di tengah cuaca yang lumayan barusan hujan. Ya mohon maaf kami ada sedikit keterlambatan karena tadi baru selesai berkoordinasi di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati sekalian dimanapun dengan Bapak Ibu berada, ini merupakan seri webinar yang terakhir dan materinya adalah tentang pembelajaran sosial emosional. Tentunya ini beberapa rekan yang mungkin aktif di guru penggerak ataupun di sekolah penggerak ini bukan hal yang baru, tapi barangkali dari teman-teman yang mungkin baru mendengar. Dan kenapa ini kami sampaikan, karena memang di instrumen akreditasi yang terbaru 2024
Soalnya di sini mungkin dari Ya, sebentar. Maaf. Suaranya sudah nyampe. sudah. Sudah nyampe. Ya, itu suaranya nanti kurang pas di telinga Bapak Ibu, saya pada tim untuk tidak usah sengkan-sengkan mengingatkan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa tadi kami sampaikan pembelajaran sosial emosional ataupun kompetensi sosial emosional itu harus disampaikan dan ini harus diterapkan di pembelajaran kita. Oh gitu. Ya, langsung kami izin saya screen. Di dengan kesepakatan kita yang pertama, monggo Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan ya serius, disantai ya. Dan Bapak Ibu mungkin ada yang di kelas atau mungkin di ruang guru masing-masing atau mungkin ada di perjalanan, monggo silakan saja. Tetapi kami sangat mengharapkan kegiatan ini tidak atau bisa diikuti lah dengan baik sehingga indikatornya nanti ketika kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya paling tidak adalah Bapak Ibu yang bisa menyampaikan pertanyaan. Harapan kami seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada istilah pembelajaran sosial emosional, kemudian ada istilah kompetensi sosial emosional. Mungkin itu tidak terlalu dipermasalahkan. Di awal kami sampaikan, kadang-kadang ada yang bertanya apa perbedaan, kalau mau dijelaskan yang perbedaannya. Kalau keterampilan sosial emosional itu ada penerapannya kan ada 3 ya, diintegrasi dalam pembelajaran, kemudian di budaya sekolah, kemudian ada kegiatan rutin. Nah, pembelajaran sosial emosional tentunya yang menjadi salah satu dari keterampilan sosial emosional itu. Jadi ketika kita bicara pembelajaran sosial emosional ya, itu lebih sempit daripada KSE itu sendiri. Kalau KSE kita bicara mungkin semua bidang ya, semua profesi bisa melaksanakan memiliki keterampilan sosial emosional. Atau Bapak Ibu guru yang ketika harus berhubungan dengan di luar profesi guru ataupun di masyarakat, kita membutuhkan KSE, tetapi ketika diterapkan di pembelajaran maka menjadi PSE atau pembelajaran sosial emosional. Jadi saya kira sederhana itu ya, jadi tidak usah dipermasalahkan. Barangkali ada yang KSE dan PSE. Saya awali dari sedikit ya tentang pesan dari Muslim Maharata. Kebahagiaan adalah pada saat kita dapat menghargai apa yang ada di sini dan sekarang, dan membangun hubungan maupun kerjasama dengan orang lain atas dasar hormat dan saling menghargai. Ini kenapa kami memberikan ini, karena salah satu kunci anak-anak kita atau bahkan Bapak Ibu guru ya, tidak lain adalah tujuan dari Bapak Ibu mendapatkan ataupun bekerja, salah satunya adalah mencapai kebahagiaan Bapak Ibu. Sehingga jika Bapak Ibu ingin mencapai kebahagiaan, sebenarnya sederhana, ketika
kita bisa menghargai yang ada di sini, yang Bapak Ibu sekarang ada, dan bisa menjalin hubungan dengan orang lain dengan baik, itu sudah satu kebahagiaan. Ini dari Mas Nadiem ya, meskipun beliau sudah tidak pejabat negeri, tapi kelihatannya ini masih kita ingatkan kembali bahwa perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Namun perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berakhir di hulu. Jangan menunggu apa-apa, jangan memerintah, ambillah langkah pertama. Sehingga meskipun barangkali kalimat istilah merdeka belajar sekarang sudah sampai hari ini, Bapak Ibu insya Allah kurikulumnya masih kurikulum bangsa, ataupun ketika ada kurikulum lain maka itu disebut kurikulum nasional di Bapak Ibu. Jadi, seiring dengan pergantian menteri nanti kita tunggu saja dan kita uji coba ya. Jadi kita pelaku yang paling terdepan Bapak Ibu semua, hanya tinggal menunggu apa yang menjadi kebijakan pusat. Dialog tidak dapat terjadi tanpa kerendahan hati. Ini Paul Bering. Ketika Bapak Ibu melakukan dialog mestinya dua arah. Jadi tidak tanpa didasari kerendahan hati, yang ada akan terjadi adalah satu lebih power dibandingkan yang lain, maka yang terjadi bukan dialog. Ya, ketika Bapak Ibu bisa mengedepankan kerendahan hati, insya Allah akan terjadi dialog. Hanya berjalan bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa bekerja banyak hal. Helen Keller ini juga salah satu ya potensi dari KS adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi ya, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Itu sekarang pada saat pilkada mereka saling berkompetisi, tapi setelah selesai ada yang menjadi pemenang, maka mestinya mereka saling berkolaborasi, Bapak Ibu. Saya mulai dari apa itu PSM ini. Ini saya ambil dari salah satu modul sekolah guru murah. Ya, saya tungguin agak respon perpindahan slide-nya agak lambat. Tampilannya gimana? Di layar sudah besar nggak Pak? Nanti bisa keterbacaannya bisa. Saya full slide. Sudah, saya kalau di ada sudah bisa dibaca. Ini sudah bisa, tapi di sana belum. Full slide. Ini udah beli slide di sana belum? Oh ini full di sana 8 ya tentu. Ya, kembali Bapak Ibu, apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional tadi. Ini sebagai kaitannya ketika kita bisa menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif ya, kaitannya dengan aspek sosial dan emosional. Jadi kita ingat mungkin beberapa waktu yang lalu ada apa namanya semacam kursus ataupun diklat tentang sosial emosional. Jadi ternyata dari hasil penelitian banyak dari siswa kita yang sebetulnya mereka pada saat di sekolah akan demikian enggak, tetapi ketika kita lihat ketika mungkin Bapak Ibu yang
punya rekam, dan ada reuni, kemudian ada anak-anak yang mungkin akademiknya biasa saja atau bahkan cenderung di bawah, tapi sekarang menjadi orang sukses Bapak Ibu. Nah ternyata ketika dilakukan penelitian, salah satu yang berpengaruh besar dan kesesuaian keberhasilan seseorang adalah emotional quotient atau tadi keterampilan sosial emosional Bapak Ibu. Sehingga kenapa materi ini penting sekali? Nah, Bapak Ibu tentunya ini tidak hanya nanti Bapak Ibu bisa memahami tentang PSE ini yang bisa diterapkan di kehidupan Bapak Ibu, tetapi juga yang paling penting sudah bisa diterapkan di anak-anak kita, dan anak-anak kita nantinya bisa menerapkan pembelajaran secara emosional ini sehingga ke depan kita akan bisa lihat di lapangan mungkin ada orang ataupun anak yang mungkin kelihatannya dia anak karakternya kok kayak sombong, karakternya mungkin tidak rendah hati, tetapi berusaha untuk menguatkan egonya. Nah, tugas Bapak Ibu di sini bagaimana menguatkan karakter atau karakter yang negatif ini nanti sinkron dengan KSE ini atau KSE ini. Saya kira sudah diketahui bersama tentang jenis PSE ada 5, ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nanti PSE sendiri ruang lingkupnya yang pertama ada otomatis terintegrasi dalam pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bagaimana melakukan pembelajaran di kelas yang diintegrasikan dengan pada pelajaran. Nantinya wujudnya apa ya, nanti di modul ajarnya ataupun di RPP-nya. Seperti kami sampaikan di awal, adanya instrumen akreditasi yang terbaru tahun 2024. Di situ jelas ada indikator KSE, artinya RPP ataupun modul ajar yang mengandung PSE ataupun pembelajaran sosial emosional. Nanti kami akan memberikan contoh-contoh modul ajar yang include dengan PSE. Tapi yang kami harapkan tidak sekedar di administrasi, tapi penerapan yang benar-benar bisa sampai menjadi kegiatan yang membudaya. Nah, itu ada di protokol Bapak Ibu. Jadi menjadi budaya atau aturan sekolah ya, yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah. Nah, yang ketiga kegiatan rutin sekolah. Jadi ada 3 ruang lingkup dari pembelajaran sosial emosional. Nah, pencapaiannya nanti wujudnya waktu itu atau outputnya kan peningkatan perilaku positif. Ketika KSE-nya sudah dikatakan berhasil, salah satu adalah peningkatan perilaku positif. Artinya ini sinkron dengan penguatan karakter. Dimana kita belajar yang berdasarkan P3 profil belajar Pancasila sudah disampaikan sebelumnya. Tentunya nanti akan sangat sinkron dengan PSE ini. Meskipun PSE lebih ke strategi bagaimana agar siswa ini memiliki karakter yang direferensikan dalam profil belajar Pancasila. Jadi punya strateginya ya lewat PSE ini. Penurunan perilaku negatif ketika hal-hal yang negatif paling tidak dikurangi, kemudian penurunan tingkat stres. Barangkali itu ketika Bapak Ibu atau bahkan anak-anak kita banyak ya, kalau kita dengar kita masih ada yang mungkin
tawuran, mungkin ada yang bahkan hanya karena masalah sepele akhirnya harus mengorbankan nyawanya dan sebagainya. Saya kira itu hal yang mungkin harus lewat KSI inilah. Kemudian peningkatan performa akademiknya ini tentunya akan sangat mendukung ketika PSI terlaksana dengan baik atau berhasil. Mestinya anak yang akademiknya bagus, idealnya ya di PSI-nya itu adalah akibat dari PSI-nya juga bagus gitu. Sehingga fakta pentingnya Bapak Ibu, ketika murid yang berkembang secara sosial emosional, pada saat yang sama mereka juga berkembang secara akademik. Kemudian ketika mengabaikan pengembangan KSI, maka akan membawa efek buruk pada akademik siswa. Ya, pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara in purpose ya, secara sengaja. Jadi tidak posisinya sambil lalu gitu ya, sambil lalu maka hasilnya akan kurang maksimal. Dengan di kurikulum yang sekarang, dan insya Allah ini meskipun nanti ada mungkin evaluasi kurikulum, saya yakin tentang PS ini tidak akan laku di dalam kurikulum, di dalam zaman. Artinya karena yang karakter ini akan apapun, bahkan mungkin hanya titik sudut pandangnya yang nanti dari evaluasi yang membedakan. Dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kesadaran diri Bapak. Kita kupas karena ini saya ingin kita mengupas dengan lebih detail sehingga nanti Bapak Ibu harapannya betul-betul bisa pahami betul sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun khususnya Bapak Ibu guru dalam pelajaran. Yang pertama kesadaran diri Bapak Ibu. Kesadaran diri intinya kita mengenali diri kita, mengenal diri, mengidentifikasi diri siapa saya. Jadi kenal guru ayah gitu, siapa saya. Kalau tidak kenal diri sendiri, bagaimana akan mungkin menyayangi diri sendiri, kan tidak mungkin. Memahami diri sendiri, mengetahui prinsip hidupnya, mengetahui bahkan secara fisik tubuhnya sendiri. Oh saya itu rambutnya seperti ini. Oh saya mungkin wajah saya seperti ini ya, wajah yang ibu-ibu mungkin wajah saya cantik dan sebagainya. Kenalilah, jangan sampai itu saja tidak jadikan kenali kan. Itu secara fisik, kemudian apalagi secara prinsip hidup ya. Kadang-kadang ketika mengenali diri, saya punya kebiasaan, mungkin ketika dengan kebiasaan yang baik atau bahkan yang buruk itu pun harus dikenali. Nah, atau begitu ketika kita mengenal saya kenal bahwa saya ketika akan stres ya. Saya itu akan stres ketika mungkin saya mendapat tugas yang mendadak. Itu biasanya dulu masa-masa atau sekarang lagi masa dan kami sebagai pengawas ya kadang-kadang setiap bulan membuat laporan bulanan gitu. Tapi tiba-tiba waktunya tanpa terasa ternyata tinggal besok misalkan. Nah itu biasanya saya pahami diri saya, kita akan mengalami yang mungkin orang sebut stres. Maka ketika saya mengenal itu, maka saya bisa melakukan pengelolaan Bapak. Pengelolaan dari emosi saya, dari mungkin prinsip
ataupun fisik saya, sehingga ketika saya bisa mengelola emosi tadi, maka kita menuju ke KSC yang kedua, yaitu manajemen diri. Ketika saya akan marah, ya, ketika melihat murid ya mungkin tidak sopan di depan saya, mungkin ini kalau generasi guru yang di atas ya mungkin generasi saya lah ya, mungkin dia bapak ibu, tapi mungkin ada anak tiba-tiba istilahnya senang boy gitu ya bapak ibu. Itu tiba-tiba tanpa ada sopan santunnya, kemudian di depan saya persis mungkin dia tidak permisi atau apa, tiba-tiba duduk di atas meja atau apa, maka saya akan marah. Itu mungkin tidak hanya, tapi itu yang saya contohkan. Maka ketika saya tahu itu seperti itu, maka saya berusaha mengelola bagaimana supaya marah saya kelola jadi positif. Artinya saya tidak dikendalikan oleh emosi, tapi saya mengelola emosi. Itu prinsipnya. Saya mengelola marah saya, bukan saya dikendalikan oleh marah saya. Itu yang lepas sampai tidak masih. Saya kan nggak ada. Sini, mempengaruhi mungkin sih. Oh gitu. Ya. Ya, ya, ya. Mengelola emosi. Jadi ketika dengan mungkin tahu emosi yang mungkin biasa, kapan dengan marah, kapan dengan mungkin sakit hati, kapan mungkin dengan senang, kapan dengan takjub, kapan dengan sedih. Ketika dengan bisa mengelola emosi-emosi tadi, maka kita bisa yang namanya manajemen diri. Ya, dari manajemen diri inilah kita bisa memiliki perilaku yang tidak lagi cepat marah, perilaku yang tidak lagi cemasan, tidak menjadi yang malas menjadi termotivasi. Karena kita bisa mengelola malasnya tadi. Yang tadinya mungkin tidak tahan banting, cemas, tidak mudah menyerah ya. Bapak Ibu guru barangkali sekarang eranya IT, apalagi banyak Bapak Ibu guru yang dari generasi Gen Z ya, paling tidak IT adalah sebagai keniscayaan di Bapak Ibu. Jadi, tetapi ketika tidak termotivasi untuk bisa belajar atau mengikuti IT atau update IT-nya itu, cobalah untuk bisa memanage supaya belajar IT atau belajar apapun, dan meskipun dirasa mungkin bukan bidangnya atau mungkin sulit, tetapi itu cobalah ketika dengan bisa mengelola menjadi sebuah motivasi, maka insya Allah Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah untuk selalu belajar. Dan kesadaran sosial Bapak Ibu yang ketiga, ini kaitannya dengan ketika sudah munculnya rasa empati Bapak Ibu. Jadi, apa itu empati? Ketika kita bisa berada di posisi orang yang orang lain. Jika Bapak Ibu sebagai guru, mungkin Bapak Ibu harus berempati juga kepada kepala sekolah. Bapak Ibu punya membalik keadaan, andaikan Bapak Ibu adalah kepala sekolah, atau sebaliknya ya, Bapak Ibu kepala sekolah berempati pada guru, berarti Bapak Ibu pun menjadikan
Bapak kepala sekolah menjadikan seolah-olah jenengan adalah sebagai guru. Atau kebalikannya di pembelajaran berarti Bapak Ibu sebagai guru bisa memahami atau berada di posisinya siswa. Ya, ketika terjadi sikap empati, insya Allah akan muncul perilaku peduli. Jadi produk dari KS ini kan nantinya karakter peduli, akan muncul toleransi, akan muncul pengertian, ya, menghargai. Nah, ini yang betul-betul harus kita nantinya kita tanamkan pada anak kita, yaitu sikap empati. Nanti karena ini KS ini sesuatu yang memang harus disengajakan, ya, bukan hal yang tidak sengaja kita ajarkan secara nantinya di pembelajaran, maka Bapak Ibu nanti bisa membuat modul ajar atau perencanaan pembelajaran yang secara tidak yang menyisipkan KSE ini dalam pembelajaran. Nanti yang sebetulnya dalam beberapa hal sudah dalam modul ajar sudah kita lakukan sebetulnya, tapi perlu butuh mungkin kreativitas Bapak Ibu untuk bisa menggali tentang KSE dalam pembelajaran lebih bisa mengeksplor lagi, bisa lebih kreatif lagi sehingga pembelajaran KSE ini bisa diterapkan dengan lebih banyak lagi, lebih variatif lagi. Yang keempat, keterampilan berelasi. Memasukkan Masih saya screen. Ini apa itu? Saya screen. gitu. Itu mati saya sini. Mati. Ini dari barusan. Berapa menit? Oh. Ini sudah. Ya, maaf, ini saya sebenarnya keluar ya. Ini cuaca yang mendung ya, mendung dan memang sudah hujan di bawah Ibu. Maaf. Sudah kelihatan, sudah. Moga Bapak Ibu peserta tidak sungkan-sungkan ya ketika ada hal yang mungkin tidak harus diselesaikan di ujung ya, ketika di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, karena biar apa kita lebih komunikatif. Kalau Ini Bapak Ibu, untuk seluruh peserta kami mohon misalnya Bapak Ibu mempunyai pertanyaan di tengah-tengah, boleh untuk memberikan pertanyaan melalui video boleh, atau mengetikkan di chat Zoom ataupun raise hand, silakan Bapak Ibu. Mohon dilanjut Bapak Ibu. ya, yang keempat Bapak Ibu, keterampilan berelasi ini intinya bagaimana kita bisa jadikan diri kita pandai bergaul, ya, open minded, ya, dan percaya diri, supel, lalu sopan ramah. Ini ternyata ada beberapa trik ataupun nanti ketika kita bisa keterampilan berrelasi, ada beberapa yang bisa kita jadikan patokan Bapak Ibu, atau teori-teori tentang keterampilan berrelasi yang bisa kita pelajari dan nanti kita terapkan. Masuk juga yang kelima, pembayaran keputusan. Jadi bagaimana kita meskipun dalam konteks kepala sekolah mungkin mereka hanya banyak berhubungan dengan pengambilan keputusan, maka ketika keputusan itu diambil, menciptakan keputusan yang adil, penuh pertimbangan, peduli tidak dengan SAM dan tidak egois, sehingga keputusan itu paling tidak bisa diterima oleh semua pihak, ataupun keputusan itu tidak selalu konfrontatif ya, atau keputusan itu menimbulkan konflik. Termasuk Bapak Ibu guru ketika mungkin diberikan amanah menjadi koordinator atau
panitiaan dan sebagainya mengambil sebuah pengambilan keputusan, maka pengambilan keputusan ini bagian dari keterampilan sosial emosional juga Bapak Ibu. Ya, termasuk di dalamnya anak-anak kita. Anak-anak kita nanti terbiasa dengan mereka diberikan tugas melalui apa bermain peran mungkin, atau mungkin tugas yang mungkin sesuai dengan ada yang mungkin diberikan tugas sebagai ketua, ada yang sebagai sekretaris dan sebagainya, dan bagaimana mereka melaksanakan tugas itu dengan tanggung jawab. Nah, itu juga sudah masuk sebagai bagian dari pembelajaran KSE pengambilan keputusan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu mungkin merasa kelihatannya kayak kalimat kata emosi itu kan, loh, emosi kok kayak negatif ya. Padahal sebenarnya emosi ini lah yang harus kita kenali, hal yang sangat penting bagi kita, yang kita kenali dan kita kelola Bapak Ibu. Ini yang tadi kami sampaikan, seseorang sangat diterima oleh kecerdasan emosi. Sehingga kami apa namanya, jadi bisa kesani lah orang-orang berhasil di top manajer atau para pengusaha ataupun profesi guru kita ataupun di profesi lain, insya Allah selalu akan ada ketika ada ujian itu ada psikotes, dan di dalamnya sedang psikotes itu juga mengetes, menguji kecerdasan emosi juga. Kalau juga nantinya ketika sudah terbiasa bisa dari menerapkan ini ya, insya Allah tidak akan apa ya, mungkin kemarin ke depan kan ada ujian kepala sekolah ya, Pak, dan peraturan kepala sekolah. Jadi ketika sudah secara administrasi persyaratannya masuk, kemudian ke uji kom, kemudian tambah yang dari guru berat, ketika memang porsi yang diambil, kuota yang diambil lebih dari penonton, yang isinya ada seleksi tambahan yang barangkali dia akan ada seleksi wawancara atau mungkin tidak jauh dari KSN di Bapak Ibu. Ya, ke depan tidak ada lagi mungkin sosok kepala sekolah yang mungkin di mata guru itu pribadi yang dia bisa tegas ya, tapi tetap bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang memiliki keterampilan sosial emosional yang tinggi. Saya kembali ke kesadaran diri. Di situ tadi kami sampaikan, di situ tidak hanya emosi tapi ada pikiran, ada nilai-nilai diri, kemudian ada kekuatan, kelebihan, dan keterbatasan. Yaitu kenali emosi diri sendiri. Ya Bapak Ibu, nanti ketika di pembelajaran cobalah untuk di awal masuk di pengenalan, cobalah untuk menanyakan tentang selain kabar, ya, kabar yang cobalah mereka untuk jujur. Tidak, kalau kita menanya kabar, gimana kabar kalian pagi ini anak-anak, rata-rata mereka menjawab baik ya, baik. Nah itu saya nggak yakin Bapak Ibu, saya yakin ada yang sebetulnya mungkin ya not good gitu ya, ada yang mungkin sebenarnya nggak baik-baik saja. Coba kalau pertanyaannya kita ganti ya, tidak kabar, tapi coba tuliskan perasaan yang alami, yang kalian alami sekarang ini pagi-pagi, atau mungkin lagi pergantian pelajaran, habis pelajaran olahraga kemudian menuju matematik. Cobalah untuk masuk ke pertanyaan tentang emosi tadi. Insya Allah kita dan anak mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan emoticon yang mungkin ketika Bapak Ibu mengajarkannya pakai
PowerPoint, dan kalau sekolah Bapak Ibu guru anak-anak bawa HP mungkin gampang ya, mereka tinggal kirim memilih emoticon yang ada. Mungkin ada kabarnya kalian hari ini gimana, ternyata emoticonnya saat itu apa, sedih semua. Nah, itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu menyikapi ini? Nah, Bapak Ibu harus mengelola emosi anak yang sedih tadi supaya paling tidak dinetralisir untuk menuju pelajaran yang Bapak Ibu akan sampaikan. Jangan sampai mereka kebanyakan sedih dengan lanjut atau peduli. Kira-kira gimana Bapak? Atau mereka mungkin ini ada apa kok tiba-tiba emoticonnya yang muncul sedih semua ya? Mas apa? Mas. Ternyata ada yang menjawab, ini Bu, Pak, ini salah satu teman kami, adik, bapaknya baru saja meninggal. Kami baru dengar 5 menit yang lalu. Oh, ketika Bapak Ibu guru posisi seperti itu, anak yang tadi adik mungkin sudah diizinkan pulang, kemudian teman-temannya karena mungkin mereka sudah sangat kenal baik dengan adik, sudah akrab juga ikut sedih. Nah, kondisi ikut sedih seperti itu kan dengan langsung sekarang mari kita ke materi bilangan pecahan misalnya. Kira-kira mereka itu kan sebenarnya tidak empati. Guru juga harus memiliki empati dengan kondisi siswa. Artinya ya dengan balikan ya perasaan dengan posisi dirinya menjadi murid ketika punya temannya bapaknya baru meninggal. Kan dengan akan melakukan paling tidak memanage yang kedua dari manage mengelola emosi anak yang sedih, maka sebaiknya oh begitu ya, ya baiklah, mari kita berdoa bersama atau kita beri hadiah apa aja untuk ayahnya Andi ya, dan baca Al-Fatihah, insya Allah ayahnya Andi terima ya. Sekarang nanti kalau sudah nanti jam berapa lah kalian kan kelas ini, kalau sudah ada kabar untuk taksiah jam berapa. Kalau sekarang monggo mari kita fokuskan dulu pelajaran dulu ya, atau menanyakan emosi itu mereka jawab dengan jujur ya. Tapi kan dengan mungkin pura-pura anak nggak bawa apa ya Pak ya, kita bisa dengan cara membuat emoticon pakai kertas kardus atau kertas karton, mungkin yang mewakili mungkin hanya berapa lah 5 jenis emoticon sedih, ada happy, ada mungkin yang kecewa, ada emoticon marah, ada. Nah, mereka disuruh milih ya, ini milih emoticon sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tanpa persiapan atau IT yang mungkin memadai, Bapak Ibu tetap bisa memiliki kreativitas. Nah, ketika Bapak Ibu melatihkan anak secara langsung, insya Allah anak-anak juga akan diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pikiran juga, kemudian nilai-nilai diri dan kekuatan dan kelebihan. Baik. Kemudian kesadaran sosial Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ketika nanti kan terbiasa dalam pelajaran itu anak-anak diajak untuk berkelompok gitu. Biasanya saya kira karakter bahkan di instrumen akreditasi atau di fisik atau pembelajaran ini pelajaran yang berbasis berorientasi pada peserta didik, tentunya di situ dilihatnya kan ada pembelajaran kelompok ya. Di dalam belajar kelompok otomatis anak-anak diajarkan untuk saling mengeluarkan pendapatnya ya kan, satu sama lain. Nah, ketika mereka mengeluarkan pendapatnya, mestinya yang lain juga
bagaimana bisa menghargai pendapat temannya, bagaimana Bapak Ibu bisa mencermati barangkali ada anak-anak yang ketika diberikan kelompok, kemudian mereka tidak bisa untuk berkelompok pun mereka tidak bisa bekerja sama. Artinya barangkali ini kalau hubungannya dengan profil pelajar Pancasila ada karakter kolaboratif atau kerjasama atau dimensi kerjasama, kemudian subnya mungkin gotong royong. Nah, ini juga masuk dalam kesadaran sosial, artinya dia punya kemampuan untuk bagaimana barangkali melakukan kegiatan sosialisasi atau kegiatan sosial ya, dalam skop yang kecil ketika mereka di kelas dalam pelajaran. Kemudian berelasi yang satu manajemen diri tadi ya, dan berelasi. Nah, berelasi ini bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Ada beberapa trik ya, atau cara mengembangkan relasi atau hubungan positif. Jadi inti dari kemampuan terampil berelasi ya, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan. Ya, jadi kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari barangkali lebih baik apa ya, kehilangan harta dalam konteks mungkin ya uang daripada harus kehilangan teman. Saya kira ini sebuah prinsip hidup yang bisa diubahkan. Artinya ketika kita bisa memiliki keterampilan berelasi, anak-anak kita ketika dalam pembelajaran paling tidak ya, mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesamanya. Ketika berkomunikasi dengan ngobrol ya, ibaratnya mungkin kalau gampangnya itu anak yang pandai bergaul dengan perhatikan. Nah, di dalam tahap berelasi inilah sebenarnya Bapak Ibu guru menjadikan anak-anak kita juga menciptakan suasana bagaimana supaya anak bisa pandai bergaul, sehingga dia tidak merasa minder, dia tidak merasa tidak percaya diri, tetapi barangkali ada yang harus atau trik-trik ya yang bisa dilakukan. Nah, saya agak melompat sedikit ke tadi keterampilan berelasi di Bapak Ibu, saya lompat ke teori keterampilan berelasi. Ya, nanti ketika mungkin nanti di awal pelajaran kita bisa menyiapkan emoticon yang biasanya paling banyak muncul lah, itu takut, marah, sedih, takjub, wah, ya. Ini bisa kita siapkan dengan tadi melalui IT ataupun dengan menggambar langsung ya, bisa. Kemudian tadi kalau empati sudah, nah ini mungkin saya meloncat ke berempati tadi atau kesadaran diri sosial. Ini ada cerita ini suatu hari Anda dalam perjalanan naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta. Anda ingin tidur di perjalanan karena sudah 1 minggu ya begadang, mungkin sebagai petugas PPS atau KPPS ya, baru begadang, sehingga hampir 1 minggu menuju hari biasanya kan banyak begadang ya.
mengerjakan banyak proyek yang harus berdekatan. Kemudian saat pukul 20 baru saja terlelap karena saking capeknya ya. Tiba-tiba ada 2 anak kecil berusia sekitar 4 dan 6 tahun berteriak. Ya. Nah, posisi Anda atau Bapak Ibu di sini posisi yang bisa dengan bayangkan ya, dengan posisi sangat capek, tiba-tiba ada anak berusia 4-6 tahun berteriak, ketawa, berlari-lari, mondar-mandir gitu ya. Kemudian melihat situasi kita dan Anda mendapati ayah dari kedua anak itu persis duduk di belakang Anda. Kemudian orang-orang di sekitar kereta itu mungkin ada yang asik bermain, ada yang asik dengan HP-nya, atau ada juga yang bercengkrama ngobrol dengan sebangkunya ya. Kemudian anak-anak itu sekali diam, tapi kemudian tertawa kencang lagi, kemudian memperlebatkan mainan, lari ke sana kemari. Nah, Anda yang kurang tidur seminggu ini tidak bisa menahan diri lagi. Nah, kira-kira andaikan ini jadi Anda, itu apa yang Anda lakukan? Tentunya ya secara manusiawi lah, ya marah gitu ya. Ya marah lah, masa kesabarannya habis lah, ya Allah. Paling tidak memberitahu ayahnya gitu kan, bapaknya, Pak, tolong bantu anaknya diberi tahu, dibilangin. Ya, itu manusiawi ketika jelas. Tetapi ketika menanyakan ke ayahnya, ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi? Ayahnya berkata bahwa, oh ya nanti saya tak bilangin, tapi mohon maaf sekali Bang, mungkin sama Pak Bu, mereka tuh baru 2 hari ini ditinggal ibunya. Selama 2 hari ini mereka nangis terus Bapak. Jika jujur ketika hari ini mereka alhamdulillah bisa tertawa, saya senang sekali Bapak. Jadi mohon maaf sekali. Kira seperti itu yang terjadi. Nah, Anda sebagai yang tadi sudah sabarnya marah, kesal dan sebagainya, melihat situasi seperti itu saya kira juga manusiawi lagi, ini kan akan oh ya memaklumi. Nah inilah kesadaran sosial berempati Bapak. Memang empati ini kadang-kadang ketika kita tidak tahu ya, komunikasi putus ya, miskomunikasi atau mungkin tidak tersalurkan komunikasinya, ya ada apa kalau tidak dijelaskan kan nggak tahu, sih marah gitu kan. Tapi ketika tahu, saya yakin juga nggak kecil anak yang masih 4 tahun, 5 tahun baru ditinggal ibunya 2 hari nangis terus, sekarang bisa tertawa kan, ya sudah maklum gitu ya. Itulah empati Bapak. Jadi ketika kita dimanapun tidak hanya kita melihat secara kasat mata, tetapi cobalah kita bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi ya, sehingga inilah kuncinya komunikasi apa ya kita lakukan, insya Allah akan terjawab ya kalau tidak tahan. Nah keterampilan berrelasi tadi ada 5 keterampilan kerjasama, menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif atau hadir seperti ini. Ini kayak sekarang kan ada coaching di Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang mungkin yang kepala sekolah berusaha untuk coaching dengan guru ya, atau guru juga bisa nanti coaching dengan siswa. Nah, ketika menyampaikan pesan ini bisa jelas dan mendengarkan secara aktif, hadir sepenuhnya. Jadi jangan sampai ketika kita ngobrol dengan orang atau dengan siapapun, kita sepenuh hati. Wajahnya sih berhadapan-hadapan gitu ya, tapi yang separuh jiwanya mikirkan yang di rumah, mikirkan tadi ujian belum selesai, mikirkan HP ya, atau dengan
ngobrol tapi sambil WA. Itu saya kira keterampilan berrelasi yang harus berarti Anda belum memiliki keterampilan berrelasi yang nomor satu, Bapak Ibu. Jadi harus bisa mendengarkan aktif. Keterampilan menyatakan setuju, tidak setuju dengan alasan jelas dan saling menghargai. Monggo ketika dengan tidak setuju, ya tetap menghargai pendapat yang setuju. Ini juga kunci. Kemudian mengelola tugas dan peran dalam kelompok. Ketika dengan memiliki keterampilan berrelasi, Anda bisa mengelola peran dan tugasnya masing-masing. Ada yang jadi ketua, ada yang mungkin jadi sekretaris, humas dan sebagainya. Maka ketika ini bisa terjalin koordinasi, berarti keterampilan berrelasi Anda baik. Kemudian menentukan indikator keberhasilan. Kemudian keterampilan mengelola konflik. Nah ini yang nomor 5 ini yang ada bagaimana kita mengelola konflik. Ada beberapa trik atau teori. Salah satunya adalah contoh iMessage baru. iMessage ini, nah ini ada tiga keterampilan berrelasi ketika kita berkomunikasi yang efektif itu paling tidak harus memiliki 3C, clear, confident, and calm. Jadi yang kita ungkapkan itu tidak putar-putar, singkat, jelas, clear, dan confident, percaya diri. Ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kebetulan percaya diri, tidak kelihatan ragu-ragu ataupun mungkin bilang, kemudian kalau tetap tenang, ya. Menyampaikan tidak terburu-buru, ya tetap tenang. Ini salah satu keterampilan berrelasi adalah 3C. Yang kedua, iMessage tadi Bapak. Apa itu iMessage? I saya, message itu pesan, bukan message ya, message. iMessage yang saya minta bicarakan. Ini adalah teknik untuk berbicara dengan seseorang dan menyampaikan maksud Anda dengan fokus pada perasaan atau pikiran Anda mengenai situasi tanpa terkesan menggurui, menyalahkan atau menyerang. Sehingga dalam konteks anak yang barangkali ya di kelas tiba-tiba sudah ada tempat sampah yang sudah disortir, ada organik, non-organik, tapi jadi sering sebagai guru anak itu ibaratnya belajar pasti membuang sampahnya tidak melihat itu tapi sembarangan langsung, itu jauh lebih baik ya daripada yang membuang pada tempat tidak pada tempatnya. Tapi ketika dengan istilahnya melihat kejadian seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan kan mestinya menegur ya. Atau kalau marah ya kira-kira ya kalau sudah mungkin satu kelas kok tiba-tiba sampah semua mungkin marah. Tapi kalau hanya ada anak satu yang kelihatan di depan mata anaknya membuang sampah yang tidak sesuai tempatnya, ya paling tidak jangan menegur. Menegur ini kan berkomunikasi, jangan punya guru harus punya keterampilan berrelasi, termasuk berrelasi dengan anak-anak kita. Ketika kita sudut pandangnya saya, ya itu yang disarankan seperti itu, Bapak. Tapi kita pada sudut pandangnya kamu, maka kalian, kamu atau nama anaknya siapa sudah terbilangin kalau buang sampah itu jangan sembarangan, kan sudah tulisannya kira-kira sudah menegur tapi ya semi marah, tapi kan nah ketika yang dilakukan seperti itu maka yang terjadi di telinga anak atau di anak-anak kita, baik yang di sekolah maupun anak kita yang di rumah, penerimaannya akan beda ketika Bapak Ibu dari sudut iMessage. Ya, nanti kalau guru yang punya keterampilan iMessage, saya yakin nanti di hari guru mesti dapat dengan dari siswa. Tapi kalau mungkin guru ketika use message mungkin dapatnya bukan bunga itu. Ya, itu kira-kira kalau dari saya maka akan melakukan
Bu guru kan saya. Bu guru kan sudah pernah mengingatkan, Bu guru sudah pernah eh, mengatakan, menyampaikan, saya kalau buang sampah, kalau dibaca itu loh, kalau yang tempat sampah merah itu kan organik, yang biru yang non organik. Ya, Bu guru tidak ingin, jadi bukan kalian, tapi Bu guru saja. Bu guru tidak ingin nanti apa namanya eh, pas lagi diambil oleh teman-teman kita yang dari pengurus sampah atau di sekolah bank sampah di sekolah itu ya, jadi kan kasihan mereka. Jadi dilatih anak-anak kita untuk bertanggung jawab, tapi diberi kesadaran. Ibu hanya khawatir ya kan kita. Ini kalau yang dicontohkan di sini kan saya merasa khawatir jika harus ini kalau kasusnya kepala sekolah, kalau kepala sekolah tiba-tiba mungkin Pak Dodo buat proposal tentang good SMP 1 sama D, tetapi mendadak yang sebetulnya kepala sekolah kan udah paling tidak proposalnya seminggu yang lalu lah udah jadi, tapi baru jadi hari ini mestinya, tetapi hari ini baru jadi dan mungkin tidak pas dengan kepala sekolah. Nah, mungkin kalau dari you kalimatnya kan dari message bisa apa namanya? Itu sih gimana gitu ya. Ya, ini proposal baru jadi soalnya mereka kayak gini. Idenya bagus tapi kamu ada kata kamu atau jadinya atau apa setuju ya, tapi ketika dari saya khawatir nanti kalau proposal ini direvisi sekarang waktu pelaksanaan sudah sangat dekat, jadi diberikan alasan yang masuk akal. Nah, Bapak Ibu Guru, sebetulnya kalau kita bisa secara offline, mungkin kita bisa praktek bagaimana menyampaikan analisis ya di rekan kerja atau mungkin kepada anak-anak kita. Ini kalau ini saya contohkan lagi biar Bapak Ibu lebih dekat. Ini ketika mungkin di rumah ya. Ini ketika tiba-tiba dengan biasanya mak-mak itu kan di rumah tiba-tiba anak-anak udah pulang, tetapi kamarnya apa sih ya, bukan banyak lah ya, tapi mudah-mudahan di kamarnya Bapak Ibu sama aja. Nah, misalkan berantakan gitu Bapak Ibu, berantakan, kemudian langsung gitu kan kita marah atau kita menegur sebagai ibu, maka kamu gitu, kamu gak beresin rumah, kamu kok pecah sih, lihat rumah kayak kapal pecah. Istilah kapal pecah yang kita udah sangat viral ya Bapak Ibu. Tetapi ketika I message akan tinggal ibu misalnya, atau kalau aku dulu, ibu sedih ya, dan pusing kalau pulang itu rumah dalam keadaan berantakan. Nah, jadi diterima oleh anak itu akan beda loh. Jadi perasaannya tidak lagi menimbulkan konflik, ataupun dia akan malah justru ketika kamu gimana lah, dia malah nggak mau nyapu, malah mungkin langsung banting pintu tidur gitu ya. Tapi kalau ibu pusing, kalau kasihan juga ya ibu, kalau akhirnya dia bersih lah. Ada mungkin anak yang sudah biasa karena aktif sehingga ini kelas SMA pulangnya malam, kamu jadi anak pulang malam dulu Mas. Kamu dia mesti akan merasakan dia udah SMA lah kalau urusan pulang malam anak ya, mungkin udah SMA ke atas ya. Kalau anak SD saya mungkin belum begitu lah ya, karena SMA kan biasa bawa motor sendiri.
Tapi akan lebih tidak menimbulkan konflik ketika sebagai ibu cuma khawatir ya, bahwa kamu ada apa-apa di jalan, bahwa kamu nanti tiba-tiba motornya kehabisan bensin, atau ibu khawatir kamu itu tiba-tiba banyak bocor di jalan, nah itu gimana ya, dikembalikan ke pakai IMES. Kemudian ada teori lagi, active constructive corresponding atau ACR Bapak. Ini juga keterampilan berelasi, adalah cara bereaksi ya, respon terhadap nilai baik dengan cara merespon secara aktif dan membangun. Dan ini komunikasi dapat mendorong terjadinya relasi yang sehat dan sportif. Misalkan, ini saya kira hal yang sudah biasa terjadi, ada aktif konstruktif ya, respon berarti ACR ini yang paling atas. Ada juga pasif konstruktif respon, tapi ada juga yang aktif tapi destruktif. Kemudian ada yang aktif pasif destruktif, tapi minimalnya ya konstruktif yang membangun lah. Kalau destruktif kan merusak, jadi memberikan respon tetapi yang membangun. Misalkan ada anak atau mungkin biasa nih Bapak Ibu guru, saya yakin ini udah real terjadi. Mungkin di grup BA ya, di grup BA Bapak Ibu sering ada teman guru dari SMP lain, dia habis selfie dengan muridnya yang juara 1 nyanyi tingkat provinsi misalnya. Kira-kira respon Bapak Ibu ya, yang di grup kan biasanya selamat ya, kasih jempol. Nah itu saya kira udah bagus ya, itu berarti pasif konstruktif respon Bapak Ibu. Kalau bisa sih sampai aktif gitu Bapak Ibu, yaitu misalnya keren ya, ke tingkat nasionalnya kapan misalnya, mungkin jadinya bisa sekolah SMP ini ada pengalaman itu bisa nanti belajar dengan Mas Sigit yang sudah pernah di tingkat nasional, ini kan membangun Bapak. Tapi barangkali yang penting jangan distraksi lah Bapak. Kalau distraksi pasif misalkan, tapi kalau di UPA saya kira nggak tegel lah ya, karena misalkan kalau SMP 1 sama dia sudah biasa tingkat nasional itu kan aduh. Kira-kira gimana Bapak? Ini pamer tingkat provinsi, ternyata responnya malah kalau tingkat provinsi SMP 1 sama dia udah biasa, kita mah biasa nasional, kita distraktif. Ini apa? Kira-kira apa? Lawan bicaranya ini menimbulkan konflik Bapak Ibu. Jadi monggo lah untuk menjadi pribadi yang ketika punya keterampilan berelasi, insya Allah dunia akan damai, yang tidak ada perang Israel Palestina gitu. Distraktif apalagi ketika aktif ya. Tadi jadi kayak para menyepelekan mungkin itu kelihatannya sepele, tapi ini hal yang sangat penting ya. Atau Bapak Ibu mendengar berita kalau yang berita tidak baik sih mungkin rata-rata masih bisa ya kita membangun atau merespon dengan aktif konstruktif respon. Ya, tiba-tiba ada teman guru yang saya kehilangan dompet tadi dari perjalanan dari SMP 1 Solombede ke Banyumas. Mungkin itu masih kita sebagai orang Jawa yang ternyata ya masih nggak tegel ya untuk tidak merespon dengan baik. Tapi itulah salah satu keterampilan relasi. Jadi sebisa mungkin yang kita pakai adalah ACR, active constructive respon, atau minimalnya
pasif, konstruktif, respon. Jadi ada berita yang baik, minimalnya kasih jempol, jangan diam saja, Pak. Ya. Atau mungkin di grup saya ngalami sendiri, Pak. Di grup memang ketika kita memberikan berita yang baik, bukan lagi selfie, Pak. Bukan lagi pamer, tapi ini sebagai motivasi diri juga, motivasi diri. Dan sekarang eranya memang era untuk bisa karena kita publish ya, bagaimana kita eh, bukan, saya yakin tujuannya bukan negatif. Jadi cobalah kalau Bapak Ibu ada teman yang eh, berita yang baik, berprestasi, minimalnya kasih jempol gitu ya. Jangan sampai gak respon sama kalian, dia malah kelihatannya kayak ya ketika kita keterangan hakikatnya kan apa, membuang sifat-sifat iri, dengki, gitu ya. Sehingga ujungnya memang karakter, Bapak Ibu. Yang terakhir coach, Bapak Ibu, kemarin keputusan diusahakan teorinya ini. Kalau bisa kita pakai teori coach, ada problem, options, outcome, dan choices. Jadi masalahnya coba apa saja kita inventarisir, ya. Jadi apa harapan saya, apa yang terjadi, apa akar penyebab. Kemudian diberikan pilihan-pilihan, dianalisis. Ya, pilihan-pilihan alternatif untuk mencari masalah itu. Jadi kalau yang pertama ada masalah dan mencoba kalau mau keputusannya baik, ya cobalah untuk mencari solusi pilihan alternatif sebanyak mungkin. Nah baru dianalisis, kemudian hasilnya kira-kira kalau ngambil keputusan A hasilnya gimana, kalau B hasilnya gimana, kalau C hasilnya gimana. Nah baru choices, pilihan, dipilih mana yang terbaik. Karena ketika sudah menganalisis, insya Allah bisa ngambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab, sehingga manakala itu dikeluarkan akan diterima oleh semua pihak. Itu kemudian barangkali untuk poinnya di sini barangkali Bu, saya kembalikan ke pembawaan saya dulu. Secara substansi sudah mengenang di Bapak Ibu. Meskipun nanti kalau tidak ada pertanyaan yang saya lanjut sedikit ya, mungkin beberapa contoh membelajar berbasis KSE ataupun PSE Bapak Ibu. Monggo. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam Tobroni yang sudah menjelaskan materi dengan jelas dan masih bersemangat sampai sore hari ini diiringi rintik-rintik hujan yang syahdu. Baik, kepada Bapak Ibu peserta untuk memberikan atau menyampaikan pertanyaan bisa membuka videonya. Silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, saya dulu ada saya Slide-nya masih. Monggo Bapak Ibu. Kalau yang lewat chat mana? siang juga. Chatnya ganti-ganti. Monggo Bapak Ibu, terima kasih Bu Kami Dimarto, Mas Pertanyaan, silakan. Yati. Monggo, dari sekian banyak peserta ada sekitar berapa tadi? 90 kalau tidak salah. 87 sekarang turun. Silakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Kami mohon untuk dua penanya, ya. Kami berkesempatan dua penanya. Monggo. Bu Nurina, Bulan. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Di sekolah baru tampil di sini.
Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan file nanti akan kami share juga serta link presentasi nih. Jadi ditunggu saja nanti akan kami share link presentasi dan file materi pada hari ini. Tidak ada pertanyaan Tidak ada. Bapak Imam mungkin sudah sangat jelas. Oh iya, sangat. Nanti Dilanjutkan. ya, saya lanjutkan di Bapak Ibu. Mau kalau bertanya lewat chat juga ya Bapak ini Bapak. Inilah bagaimana mengadakan. Oh ya, ini ada yang tadi. Ini ada pananya dari Bapak sama tadi Ibu Trianti. Bagaimana menghadapi anak yang ditanya kondisi, jawabannya ngantuk karena tidak tidur. Yang baik jawabannya seperti apa ini kira-kira Pak Imam? Ya, ini ada pertanyaan yang memang real ini dihadapi Bapak Ibu guru ya, ketika ditanya tentang kondisi, jawabnya dia kok ngantuk Bu. Nah, saya kira kalau ini hanya satu orang, kan gampang aja Bapak Ibu suruh ke ya mungkin kita tanya baik-baik ya, kenapa ya, habis tidak tidur kenapa ya, mungkin ketika jenengan tidak posisinya tidak langsung dead anak ngantuk itu berarti aduh masa nggak menghargai guru teman sih ngantuk kayak gitu. Kita harus tadi Bapak Ibu cobalah kita gali, coba kita perdalam anak yang jawabannya ngantuk karena tidak tidur dan tidak tidurnya itu mungkin rumahnya ada barang gawe atau apa, atau mungkin baru apa neneknya baru perselipaan atau apa, nah, atau mungkin benar-benar dia sakit ya sehingga dia tidak bisa tidur. Nah kalau yang hal seperti itu kan jelas hal yang bisa masuk beralasan ya, jawaban ngantuknya beralasan. Tapi kalau ngantuk kemudian dia tidur juga karena habis begadang, sekali lihat HP atau lihat lapor ya mungkin sampai karena kasihkan ya kan sampai jam 2 lihat drakor di kamar sendiri ya bisa terjadi kan begitu. Nah mungkin yang tadi yang lihat drakor ya monggo kita sterilkan Bapak Ibu, jadi sterilkan, netralisirkan mereka supaya fokus kembali untuk siap mengikuti pembelajaran. Kalau secara fisik mungkin kita suruh ke belakang cuci muka, ya kan? Insya Allah cuci muka ya sudah segar berwudu ya bunyi, berwudu ya, cuci muka, wudu. Nah, kemudian ya terus tentunya sambil kita berikan nasihat-nasihat agar kebiasaan untuk tadi yang begadang nanti untuk hal yang negatif. Kalau begadangnya belajar ya kita justru kita apresiasi ternyata ngantuk karena belajar. Saya yakin karena ngantuk karena belajar dia sekarang suruh ngantuk aja nggak apa-apa. Iya karena dia mesti udah apa materinya mesti udah terbaca lah malamnya gitu. Jadi saya juga pernah punya pengalaman loh itu ketika ngajar anak-anak di Darul Quran itu batu lantai pondok pesantren, tapi dia punya sekolah ya. Saya ngajar ya ciri khas anak-anak pondok seperti itu. Kalau saya ngajar jam-jam agak masih pagi ya, ini jam-jam ketiga itu ya hampir 50% itu ngantuk semua. Ya Bapak Ibu bisa paham lah, pondok mereka bangun setengah 3 atau jam 3 gitu kan. Nah yang saya lakukan memang saya ketika kelihatan real tidak saya suruh bangun tapi saya biarkan dia tidur saya yakin
walaupun hanya 10 menit, dia habis itu dia akan terbangun, insya Allah butuh segar lagi Bapak Ibu. Insya Allah kalau di pondok kan ngantuknya tadi ya, karena hal yang luar biasa ya kira-kira. Tapi tadi ya, jadi saya kira itu pertanyaannya bagus sekali, terima kasih. Monggo ada lagi yang mungkin ditanyakan. Kalau nggak ada, saya akan sebenarnya ada satu tentang apa namanya, contoh ya, contoh-contoh PSE dalam belajar kesadaran diri misalkan. Ya, saya yang pertama ini misalkan kita sebenarnya sudah biasa melakukan itu, guru mengucap salam dan meminta peserta untuk memimpin doa. Ini kan anak dibiasakan untuk bagaimana mereka bisa apa namanya memiliki memahami dirinya, mengenali dirinya dengan cara doa, dengan cara dia posisinya ketika menjawab salam kan dia tahu posisinya seperti apa gitu ya. Kemudian menanyakan kabar tadi atau kita ganti dengan perasaan ya, apa yang dialami saat sekarang, siswa bisa memilih emotikan yang ada. Tadi sudah saya jelaskan, guru meminta murid memilih emotikan yang menggambarkan rasanya sebelum mulai belajar. Dan ini masuk belajar ini. Guru menginformasikan tujuan belajar. Ternyata tujuan atau TP ini juga disampaikan, tapi dengan bahasa anak ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Biar anak belajar, saya belajar bilang cacing buat apa? Saya belajar tentang pembagian buat apa? Saya belajar tentang teks prosedur itu buat apa sih? Jadi dia dibuat punya kesadaran bukan karena ini karena gurunya kalian belajar ini, tapi dia punya kesadaran sendiri. Oh nanti kalau saya belajar tentang prosentasi, kelak ketika anak-anak mungkin akan banyak mengalami langsung di kehidupan mereka kelak. Nah, itu mereka dibuat kesadarannya dimunculkan ya kesadarannya, sehingga tujuan belajar itu bukan datang dari guru, tapi memang mereka merasakan manfaat materi yang akan belajar itu, manfaatnya itu apa sih? Kira-kira sebetulnya. Kemudian yang berikutnya contoh untuk manajemen diri atau mengelola ya. Peserta didik dalam kelompok mengerjakan instruksi dan aba-aba yang diberikan tiap rolling gambar ini, jadi memainkan tugas dan peran dalam kelompok ini termasuk manajemen diri. Jadi berbagi peran dalam kelompok tadi, penulis yang dan mengantarkan gambar ke kelompok lain, kemudian membaca instruksi dengan cepat dan bersedar. Kemudian guru merefleksikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini juga dibiasakan di instrumen meditasi yang terbaru, kesepakatan kelas Pak. Jadi tolong untuk di kelas sekarang paling tidak munculkan tempelan kesepakatan kelas ya, sehingga apa-apa yang kesepakatan kelas itu kan di guru-guru mapel atau mungkin guru kelasnya ini bisa beda dengan guru kelas 3 dan kelas 4, beda dengan guru kelas kesepakatan di kelas 5, atau guru mapel juga beda antar mapel. Itu perlu ada kesepakatan kelas sehingga mereka membuat kayak semacam tata tertib, tapi yang berangkat dari mereka sendiri, bukan dari sekolah atau gurunya. Ketika mereka melakukan pelanggaran, contoh kesepakatan kelas misalnya dalam belajar bahasa Inggris, kesepakatannya ketika belajar bahasa Inggris anak membawa kamus. Ini kan salah satu contoh yang mungkin beda dengan mapel yang lain, barangkali matematik mungkin membawa alat yang basic untuk matematik. Nah ini kan dibuat mereka bisa manage dirinya ya, mengelola dirinya ketika mereka melakukan pelanggaran atau tiba-tiba tidak sesuai kesepakatan, kita tagihkan pada mereka sehingga mereka insya Allah
bisa akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, kegiatan sosial, guru juga menghimbau murid untuk saling berbagi ilmu. Jadi dengan coba menyisipkan di modul ajarnya, guru menghimbau ya siswa untuk saling berbagi ilmu, menghargai pendapat teman dalam kelompok dan membicarakan yang diperlukan. Artinya ketika Bapak Ibu ngajar juga kalimat ini mungkin dimunculkan dalam modul ajar, tapi juga dalam prakteknya Bapak Ibu juga memberikan himbauan, memberikan binaan, ya, mengingatkan. Jadi kayak semacam tadi profil pelajar Pancasila juga arahnya kan seperti itu. Ya karena ini memang KSN harus kita sengajakan di dalam pembelajaran gitu. Tidak kok dibiarkan mereka berkembang, tapi secara sengaja juga walaupun saat ini langsung iya, tapi secara sengaja juga iya. Kemudian keterampilan berrelasi, peserta didik dalam kelompok unjuk kerja di depan kelas ya, dengan kreativitas masing-masing dan diapresiasi hasil kerjanya. Ini misalnya ada pakai apa model pembelajaran galeri work ya, atau yang mereka secara berkelompok memberikan penilaiannya kepada hasil kelompoknya dengan cara berjalan atau window shopping ya, window shopping ada istilah lain. Mereka di situ kan akan bagaimana ketika berkomunikasi menjelaskan tentang hasil kelompoknya, kemudian yang belanja masalah kan mungkin menghargai pendapat dari kelompok yang lain. Sudah tadi bersama guru mendiskusikan hasil kegiatan hari ini dengan kalimat yang santun. Sedik bersama guru mendiskusikan hasil kegiatan hari ini dengan kalimat yang santun. Jadi ketika mungkin hasil diskusi secara kelompok dan dipresentasikan, mereka menampilkannya bisa ketika mereka berargu argumen dari kelompoknya bisa dilakukan dengan saling menghargai, saling berempati, maka ini tidak akan menjadi apa ya, saling adu otot ataupun adu debat gitu ya, debat yang mungkin tidak bagus. Kemudian yang terakhir tanggung jawab, guru mengajak murid untuk dapat menggunakan krayon yang disediakan dan bertanggung jawab untuk dikembalikan ke tempatnya. Artinya, ketika mereka diberikan tugas, ya kan, ini kita berarti sudah menanamkan KSN bertanggung jawab. Jadi menjawab pertanyaan guru tentang pengalaman dan kesulitan mereka dalam memahami kosakata baru dan bertanggung jawab supaya murid untuk menambah kosakata sebagai solusi dari permasalahan. Jadi, mereka dimintai pengalaman kaitannya dengan pemahaman kosakata baru. Ini kan tanggung jawab mereka untuk menambah kosakata, misalnya dalam pelajaran bahasa, misalnya bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan sebagainya. Ini link-link yang bisa Ibu Bapak ambil kalau untuk contoh tapi yang saya KSI-nya. Saya mencoba contoh ini contoh LTPM, misalkan kamu belajar ya. Ini muncul ya, saya begini. Sama ini saya kenapa belum yang mau belajar ini masih di dalam scan dua ini masih ini. Nah,
Ya, berarti kita ya, coba kita lihat beberapa modul aja. Maaf ini tampil yang dari SMP ya. Misalnya pelajaran IPA, dan aktif dari rekan kita SMP bangsa Cilong. Ini kita fokus ke KSN-nya. Ini dari assessment awal. Nah, itu di pendahuluan. Ini. Nah, bisa kelihatan gitu. Ya, ini di pendahuluan dulu membuka pelajaran yang salah dan mengajak untuk doa tadi ya. Kemudian meminta kehadiran siswa dalam bentuk kedisiplinan juga dalam diri. Guru meminta musik relaksasi untuk menyiapkan siswa secara detik dan psikis sebelum memulai pelajaran. Ini teknik stop Pak. Jadi teknik stop juga bagian dari KSN. Stop mindfulness ya untuk ketenangan. Tadi saya lupa menambahkan ini, monggo Bapak Ibu di kurikulum menjaga ini, monggo nanti ketika ada istilah kurikulum apa yang pakai full itu mindful gitu ya, kan ambil mindful, joyful, satunya mindful, dan joyful, satunya dan fullnya ya Bu. Intinya juga pelajaran yang menyenangkan Bapak. Sehingga Bapak Ibu diusahakan ketika insya Allah ini pelajaran yang menyenangkan ini nggak akan kurikulum apapun akan masih sulit, meaningful ya, bermakna. Beda mindful, meaningful, joyful. Tingkatannya strategi pendekatan, deep learning. Nah, ini katanya itu ya. Nanti kita lihat aja. Tapi tidak jauh dari ini saya. Nah, teknik mindful ini cobalah Bapak Ibu terapkan ketika internet stop ya, berhenti sejenak, take a breath, tarik nafas, coba amati ya yang ada di sekitar. Jadi mereka dilatihkan anak-anak kita untuk fokus. Jadi misalkan di awal mereka pergantian habis pelajaran olahraga, mereka kita beri kok kelihatannya mereka masih belum fokus ya, masih pikirannya masih di pelajaran olahraga, pikirannya masih jajan dan sebagainya. Nah, kita masuk langsung kita berikan teknik stop tadi ya, stop, berhenti sejenak, kemudian cek bed, ambil nafas ya, amati lingkungan keadaan sekitar, rasakan ya, mereka diberikan kesadaran bisa fokus ya, merupakan hal-hal yang mungkin yang di rumah, mungkin yang baru terjadi, untuk fokus mau mengikuti pelajaran yang berikutnya, kemudian baru lanjutkan lagi. Jadi observe dan proceed ya, lakukan. Kemudian contoh yang berikutnya di dalam pembuktian. Ini posisinya ada di posisi include dalam sintaks pembelajaran. Di situ ada pembuktian. Tadi diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi hasil diskusi yang disajikan kelompok lain. Ini kaitannya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, jadi diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi hasil diskusi yang disajikan kelompok lain. Kemudian ada ini diferensiasi ya.
Pembelajaran berakhir ditutup dengan doa bersama. Ini juga masuk kesadaran diri juga. Nah, itu dan contoh pasif belajar ini. Misalnya ini bahasa Inggris ya. Kemarin kita baru diaktifasi jadi sudah dalam data terbukti belajarnya sesuai. Kita pelajaran daulat sama ya, itu bangun doa, kemudian terdidik dengan bimbingan guru mencoba bertanya ya, bertanya dengan menggunakan kebebasan konflik yang telah jelaskan, yang pembahasan bukan jawab. Kemudian guru membimbing tadi untuk melakukan refleksi pelajaran, refleksi ini kesadaran diri. Mereka dibiasakan untuk ngaca ataupun melakukan apa yang sudah disampaikannya, apa yang mungkin membutuhkan apa, dan mereka mengenali dirinya. Saya belajar ini udah dapat apa sih yang dia pahami, yang belum apa cara jujur mereka membuat refleksi, itu kan masuk kesadaran diri. Saya kira itu kembali ke barang Baik, terima kasih kepada Bapak Imam yang sudah menyampaikan lengkap beserta contoh LPP yang mencantumkan PSE. Bapak Ibu peserta webinar, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Tidak ada. Doa taruh kurang jelas. Jelas. Mungkin dari cuaca yang terjadi hari ini ada beberapa Bapak Ibu yang mengalami kendala, suara kurang jelas dan lain-lain. Nanti akan kami kirimkan file materi hari ini di grup fintech dan juga untuk link kehadiran sudah kami kirim ya. Jadi kemudian nanti akan kami kirim file dari Bapak Imam tertentu. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan, ya? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara webinar pada hari ini dengan penuh semangat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam pembelajaran untuk mendidik anak-anak bangsa. Sehingga kita bisa menggunakan atau menerapkan materi hari ini. Yang terutama lagi untuk kita sebagai pendidik untuk bisa lebih mengendalikan diri, terutama untuk dalam pendidikan ini, tentunya kita masih perlu banyak belajar mengendalikan emosi kita dengan memberikan contoh kepada anak-anak, tentu saja anak-anak akan bisa mencontoh apa yang ada pada diri kita. Demikian, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Imam Sobroni yang telah menyampaikan materi pada hari ini dengan sangat jelas dan insya Allah akan kami terapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kami masing-masing. Demikian yang saya sampaikan atau yang saya bawakan pada materi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Miftah Fatlami selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Saya sampaikan kepada Ibu Nur Maria Putri selaku moderator pada siang hari ini dan kepada Bapak Imam selaku pengamen pada siang hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, acara pada siang sampai dengan sore hari ini telah kita lewati bersama. Saya Putra Fadlani selaku MC mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan webinar pada siang hari ini. Akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum itu, marilah Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan videonya supaya bisa didokumentasikan. Silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan videonya. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah mengaktifkan layar videonya. Baiklah, akhirnya sampai kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu, tetap semangat, teruslah belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sukses ya. Hubungan air putih. Ya, Sama kopi. ada. Tadi kan